perkenalkan dulu teman-teman. Shalom. Apa kabar? Luar biasa ya. Boleh berikan tepuk tangan buat tim kita malam ini. Setia. Nah, baik. Iya. Sehat ya semua? Sehat? Ada yang sakit? Tidak ada ya. Ada yang sakit hati? Tidak ada juga. Baik. Saudara, teman-teman yang dikasihi oleh Tuhan, kita bersyukur karena Tuhan begitu baik buat kita. Saya percaya di masa-masa yang seperti ini, masa-masa peralihan COVID menjadi pandemi menjadi endemi, akan terus membuat kita menjadi bersukacita, bersemangat. Kita akan secara leluasa mengerjakan segala tugas-tugas yang ada. Ya, sama saya percaya semuanya happy ya. Amin ya. Amin. Katakan saja amin dulu ya kan. Nanti itu benar happy atau tidak itu nomor 2 ya kan. Seperti itu kira-kira. Baik teman-teman yang dikasihi Tuhan, saya akan menyampaikan firman Tuhan pada malam hari ini, yaitu dengan satu tema, diselamatkan untuk bertumbuh. Diselamatkan untuk bertumbuh. Saudara, mari kita, kenapa ini keluar? Ya, diselamatkan untuk bertumbuh. Sama-sama katakan, diselamatkan untuk bertumbuh. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita baca firman Tuhan. Iya, betul sekali. Ya, firman Tuhan berkata di dalam Kolose pasal 2 ayat 6 sampai 7, demikian firman Tuhan. Kamu telah menerima Kristus Yesus, Tuhan kita, karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia, dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu, dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Teman-teman yang dikasihi oleh Tuhan, segala sesuatu yang diciptakan di dunia ini, yakin dan percaya bahwa semuanya memiliki tujuannya. Amin. Semua yang diciptakan di dunia ini, semua punya manfaat dan gunanya. Teman-teman yang dikasihi oleh Tuhan, kursi itu diciptakan untuk duduk, betul ya? Boleh nggak kursi itu dijadikan tangga untuk memperbaiki kalau ada sesuatu di dinding? Boleh nggak? Boleh. Tapi itu tidak maksimal karena bagian itu ada namanya tangga. Ya. Boleh nggak kalau meja, ya, meja itu dipakai untuk naruh makanan, kita meeting, kita rapat. Kemudian bisa nggak meja itu dipakai untuk tempat tidur? Duduk. Boleh ya? Bisa, jawabannya bukannya tidak bisa, tapi tidak maksimal, ya. Karena yang menciptakan benda itu pasti akan marah, pasti dia akan kecewa kenapa barang itu dipakai untuk hal-hal yang tidak seperti itu. Pasti tidak akan efektif, tidak akan maksimal gunanya. Handphone, gadget kita ini diciptakan untuk apa? Untuk mengirim pesan, menerima telepon, memberikan kita sarana untuk bisa berkomunikasi satu dengan yang lain. Kalau kamu lagi di mana? Saya lagi di dapur. Saya di ruang tamu. Oh ya, keluar gitu ya kira-kira. Ya sama contohnya. Kalau kamu udah tidur belum? Belum. Aduh, boleh nggak saya dengar suaramu sedikit aja sebelum saya tidur? Boleh. Ya kan seperti itu kira-kira ya. Ya. Kenapa? I miss you. Padahal tadi barusan aja sebelum naik ke kamar itu baru ketemu di tangga. Padahal sengaja sebenarnya ketemu di tangga itu ya kan. Anak-anak asrama pasti tahu itu maksudnya. Boleh nggak HP ini dipakai untuk nancapin paku di dinding? Boleh, tapi lagi-lagi tidak maksimal hasilnya, ya kan? Tidak maksimal hasilnya, karena ini bukan dipakai untuk itu. Atau teman-teman yang dikasihi oleh Tuhan punya sendok makan. Sendok makan itu membantu kita untuk memudahkan kita menyendokin makanan satu-satu, ya kan? Satu sendok. Tapi boleh nggak sendok makan itu dipakai untuk aduk semen? Boleh, tapi lagi-lagi itu tidak maksimal dan lain sebagainya. Dan segala sesuatu yang diciptakan di bumi ini itu punya tujuan tersendiri. Okay.
Oke, bisa dimanualin aja kalau memang nggak bisa. Bentar ya. Bisa. Atau coba tadi bisa ya? Ini bisa. Ini bisa. Oke. Teman-teman yang kasih oleh Tuhan, manual aja ya kalian. Ya. Teman-teman yang dikasih oleh Tuhan, Tuhan itu menginginkan ketika kita diselamatkan oleh Tuhan, itu mengalami yang namanya pertumbuhan. Ketika Tuhan menciptakan kita dan ada dosa yang ada kita lakukan, maka dosa itu harus diampuni, diselamatkan bahasa Alkitabnya. Anugerah yang menyelamatkan. Setelah kita diselamatkan, tadi bilang firman Tuhan, kamu telah menerima Yesus sebagai Tuhan, sebagai juru selamat, maka hendaklah hidupmu berpadanan dengan Dia. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, ketika saya dan saudara sudah diselamatkan oleh Tuhan, maka yang terjadi adalah Tuhan mau kita menjadi pemuda-pemuda yang bertumbuh subur, ya, bukan hanya sekedar bertumbuh, bukan hanya sekedar bertumbuh, tetapi bertumbuh yang maksimal. Orang Kristen yang datang ke gereja, itu bukan berarti orang Kristen. Belum tentu orang Kristen yang datang ke gereja. Menjadi orang Kristen itu gampang sekali. Kenapa saya bilang gampang sekali? Karena begini, menjadi orang Kristen itu sangat gampang, cukup punya tips-tips seperti begini. Ketika bertemu orang, shalom, apa kabar? Puji Tuhan, haleluya, sehat, oh puji Tuhan. Itu orang Kristen, itu gampang sekali ya kan? Bagaimana usahanya? Puji Tuhan, lancar. Lalu hafal beberapa lagu, Ku mau cinta Yesus selamanya. Itu gampang sekali. Ditambah lagi sedikit-sedikit, contohnya lagi kejepit apa gitu, meja. Aduh, haleluya, puji Tuhan. Nah itu orang Kristen itu. Dikit-dikit, aduh, puji Tuhan, ya kan? Teman-teman yang sudah Tuhan, itu orang Kristen, tips-tipsnya begini. Orang Kristen yang sejati bukan seperti itu. Orang yang datang ke gereja belum tentu orang Kristen, tapi orang Kristen yang sejati itu pasti akan datang ke gereja dan mengalami namanya pertumbuhan. Langsung ya. Ya, ada pertumbuhan terus. Ada pertumbuhan yang Tuhan inginkan terjadi sebelum itu kan, sebelum Kolose. Oke, sampai di sini. Ada pertumbuhan yang Tuhan inginkan terjadi, ibarat sebuah tanaman, ibarat tanaman yang ditanam dari bibit menghasilkan tumbuhan, ya kan? Ada buahnya. Ada anak sekolah yang masuk sekolah mengalami pertumbuhan secara fisik dan juga mengalami pertumbuhan secara skill, kemampuan, kompetensinya ada. Atau anak yang baru lahir mengalami yang namanya tanjakan, berkembang dari hanya bisa bergerak begini-begini, kemudian bisa pegang ini itu, kemudian bisa naik, kemudian bisa berjalan dan sebagainya. Itulah yang namanya pertumbuhan. Terus, nah firman Tuhan berkata dalam Kolose pasal 1 ayat 10, sehingga hidupmu layak di hadapannya, serta berkenan kepadanya dalam segala hal, dan kamu memberi buah dalam segala pekerjaan yang baik, dan bertumbuh dalam pengetahuan yang benar tentang Allah. Tuhan mau saya dan teman-teman semua hidup dalam pertumbuhan yang maksimal bersama dengan Tuhan. Saya dan saudara diselamatkan oleh Tuhan bukan tanpa ada tujuan, semuanya ada tujuan. Tujuannya adalah supaya kita bertumbuh, supaya kita menghasilkan, supaya kita benar-benar hidup sesuai dengan yang Tuhan kehendaki. Saudara dikasih oleh Tuhan, ada beberapa cara,
Ada beberapa cara yang bisa kita lakukan supaya kita bisa bertumbuh. Yang pertama adalah, next, kita harus hidup tetap di dalam Dia. Percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Ayat 6 berkata, kamu telah menerima Yesus Kristus Tuhan kita, karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Apa itu tetap di dalam Dia? Next. Hidup tetap di dalam Dia. Ayat ya. Hidup tetap di dalam Yesus. Pernah teman-teman lihat spidol? Ini spidol itu ada dua jenis. Ada spidol permanen, ada spidol non permanen. Yang permanen itu ketika ditulis di papan di whiteboardnya itu tidak bakalan terhapus, ya, kecuali dengan cara-cara tertentu, ya. Hidup di dalam Yesus ibarat sebuah spidol yang ditulis di sebuah papan, maka dia tidak akan terhapus, tidak akan tergoncangkan, tidak akan hilang. Kenapa? Karena permanen. Jadi Tuhan itu mau bagaimana supaya kita bertumbuh, maka kita harus sama seperti spidol ini. Ya, ngerti ya spidol ya? Spidol ini ketika ditulis di papan yang putih, maka susah. Jangan jadi spidol yang non permanen. Jadilah spidol yang permanen. Artinya apa? Kita harus permanen di dalam Tuhan. Itu yang dimaksud dengan tetap di dalam Tuhan. Permanen. Seperti gedung ini. Gedung ini tidak terbuat dari orang. Kalau orang itu akan bisa dipindah-pindahkan, ya kan? Hati kita harus permanen, ya kan? Permanen contohnya, Roy hatinya harus permanen, entah sama siapa. Tidak boleh berpindah-pindah, ya kan? Kira-kira begitu ya? Amin? Atau Yesti contohnya, hatinya harus permanen, entah sama siapa. Atau contohnya Kak Ani, ya kan? Hatinya harus permanen, itu pun kalau ada. Harus permanen, artinya apa? Sepadan permanen itu sepadan dengan hidup di dalam Yesus. Seperti spidol yang susah dihapus, tidak bisa dihapus sama sekali, ya, sampai spidol itu mati, sampai kita mati. Teman-teman dikasih oleh Tuhan, next. Maka marilah kita seperti kata bermazmur, karena yang ditanam di bait Tuhan akan bertunas di pelantaran Allah kita. Jadi kalau kita harus bertumbuh yang maksimal, kita harus ditanam di bait Tuhan. Ada banyak penafsir memberikan tafsiran tentang itu. Ini juga berbicara soal penetapan kita sebagai jemaat, ya. Ibarat kalau tumbuhan itu hari ini ditanam di halaman depan rumah, ya kan? Halaman depan rumah ditanam. Minggu depan dicabut, dipindahkan, ditanam lagi di belakang rumah. Minggu depannya lagi dipindahkan, ditanam di tempat yang lain. Kira-kira tumbuhan itu apa yang jadinya? Tersiksa dia. Ujung-ujungnya kering, ujung-ujungnya mati, tidak ada hasil, tidak menetap. Maka daripada itu, hendaklah kita juga bisa bertumbuh di dalam satu wadah, di dalam satu gereja. Oh, tapi kan kita bisa pelayanan, bisa pergi kemana-mana, bisa. Bukan soal itu yang saya maksud. Tetapi yang saya maksud adalah bagaimana kita bisa tumbuh tertanam di dalam satu organisasi gereja, supaya kita mengalami pertumbuhan di dalam gereja itu. Ditanam di bait Tuhan, akan bertunas di pelantaran Allah kita. Kalau kita tetap di dalam Tuhan, kita tetap di dalam Yesus permanen, maka kita akan bisa bertumbuh secara maksimal. Ada ilustrasi begini. Next. Oke. Coba saya kasih pertanyaannya, dijawab. Ketika batu dilempar ke dalam air, apa yang terjadi? Apakah air itu ada di dalam batu atau tidak? Batu dilempar ke dalam air. Oke. Apakah air itu ada di dalam batu? Tidak. Kenapa tidak ada? Karena batu tidak ada ruang kosong. Karena batu tidak ada ruang kosong. Udah tertutup, udah rapat. Jadi batu ketika dilempar ke dalam air, tidak bakalan bisa air itu masuk ke dalam
batu. Tetapi ada yang satu. Kapas dilempar ke dalam air. Apakah air ada di dalam kapas? Kenapa? Karena mengisap, ada ruang. Nah, kedua gambar ini menggambarkan suasana hati kita, suasana batinia kita. Apa maksudnya itu? Kalau kita ditanam di dalam Tuhan, rajin beribadah, ya kan? Tetapi hati kita keras, diri kita tertutup, maka sama aja kita datang ke gereja. Kalau ada ibadah 5 kali sehari, kita datang 5 kali sehari. Hati kita seperti batu, bakalan firman Tuhan tidak akan tersimpan. Firman Tuhan tidak akan masuk. Tapi kalau hati kita memiliki kerinduan yang dalam, ada ruang yang kita buka kepada Tuhan untuk diisi oleh firman Tuhan, untuk ditanam dan kita mengisap firman itu, maka seperti kapas, dia akan masuk, kita akan serap, dan bahkan di sekeliling kita juga kita serap, kita akan menjadi berkat dan kita mengalami pertumbuhan. Mana yang benar? Ibadah di gereja, hatinya di mall, atau dirinya di mall, hatinya di gereja? Hah? Diri di mall, hati di gereja. Wah, ini benar-benar ini. Nggak mungkin. Diri di mall, hati di gereja. Bisa begitu? Bagi gereja hati di mall. Hati di mall, di tubuhnya di gereja. Daripada diri di gereja, hati di mall. Oke, baiklah. Ada yang lain? Ada yang sepakat dengan nomor 1? Nomor 1 tadi, diri di gereja, hatinya di mall. Oke. Nomor 2, diri di mall, hatinya di gereja. Mana yang benar? Apa dua-duanya salah? Yang benar ada nggak? Karena gereja ada di mall. Ada yang apa? Gereja ada di mall. Gereja di mall. Oke. Dua-duanya salah. Tidak ada yang jawab yang benar. Yang benar itu adalah hati di gereja, tubuhnya di gereja, hatinya di gereja. Ya. Suasana mungkin, kenapa kita tidak buat suasana seperti suasana mall di gereja, ya kan? Jadi teman-teman yang dikasih oleh Tuhan, suasana hati kita seringkali kalau sudah seperti batu, maka kita tidak akan bisa menyerap. Itu sebabnya hati ini harus dijaga. Jangan sekali-sekali disakiti. Pernah disakiti hatinya? Atau pernah menyakiti hati? Ya, Hati yang terus-terus disakiti, maka itu akan susah untuk menerima menerima rasa cinta, susah untuk menerima rasa sayang, karena hatinya sering disakiti. Sebab itu jangan izinkan hati ini disakiti. Lah, tapi kan saya hidup di lingkungan orang-orang yang suka menyakiti. Betul. Di sekeliling kita tidak bisa menangkis bahwa mereka itu suka menyakiti kita. Kakak kelas saya suka nyakitin saya tuh, ya kan? Adik kelas saya suka nyakitin teman-teman yang perhatikan. Saya kasih ilustrasi. Burung. Tahu burung? Oke. Semua kita tahu yang namanya burung. Burung, kalau burung itu terbang di atas kepala kita, dia terbang. Biarkan saja dia terbang. Kita tidak punya hak untuk melarangnya terbang. Tetapi ketika burung itu berusaha untuk hinggap di kepala kita, lalu membuat sarang di situ, ingin bertelur, ingin bersarang, atau ingin di atas kepala kita punya hak untuk mengusirnya. Apa maksudnya daripada cerita itu? Maksudnya begini. Orang lain bisa saja membuat kita sakit hati. Orang lain bisa saja mencari-cari supaya kita bisa jatuh dalam masalah. Orang lain bisa saja mungkin membuat kita supaya kita tidak sukses, supaya kita gagal.
mereka berusaha. Biarkan saja begitu. Orang mau ngapain pun di atas kita, di sekeliling kita siapa? Tapi ketika mereka berusaha untuk menjatuhkan kita, berusaha untuk mencari-cari masalah kita, bahkan berusaha supaya kita jatuh, kita punya hak untuk menolak. Menolak apa? Kegagalan. Menolak sakit hati. Kan saya tidak bisa nahan Roy. Dia sakitin saya, dia maki-maki saya, dia jelek-jelekin saya. Silahkan saja, saya tidak punya hak, tidak bisa. Bagaimanapun, ya itu pribadinya. Tapi ketika saya tidak meresponi, ya kan, tidak mau menanggapinya, maka itu hak saya. Nah teman-teman kita oleh Tuhan, ayo malam hari ini kita membuka hati kita untuk terus bertumbuh. Jadi kalau kita bertumbuh di dalam Tuhan, jadilah seperti kapas itu. Firman Tuhan berkata dalam 1 Petrus pasal 2 ayat 2, dan jadilah sama seperti bayi yang baru lahir, yang selalu ingin akan air susu, yang murni dan yang rohani, supaya olehnya kamu bertumbuh dan beroleh keselamatan. Teman-teman yang dikasihi oleh Tuhan, jangan lagi seperti bayi terus yang terus diberikan susu, tetapi kadang-kadang kita harus makan bakso yang agak keras, ya kan? Kadang-kadang kita harus makan nasi, ada jagung, ya kan? Jagung bose, ada daging sei, ada daging babi, ada daging kuda dan segala macam kita makan, karena kita bukan lagi anak-anak. Kalau Roy makanannya bubur terus seperti waktu bayi, wah dia nggak mungkin, repot, ya kan? Maminya agar ini anak mengalami kelainan, gitu ya kan? Tapi kalau dikasih makan nasi, ya kan, dikasih makan daging, jagung, apa semuanya dimakan, karena dia sudah dewasa, maka itu akan membuat dia menjadi pribadi yang bertumbuh. Itu yang pertama. Cara yang pertama supaya kita bertumbuh apa tadi? Tetapi dalam kurung permanen seperti spidol. Ingat aja spidol yang permanen. Yang kedua, berakar dan dibangun di dalam Yesus. Firman Tuhan berkata, hendaklah berakar di dalam Dia, dibangun di atas Dia, dan yang sebagainya. Berakar, teman-teman yang dikasih oleh Tuhan, ada satu gambar, coba tampilkan ya. Terus, oke, gambar ini, teman-teman kalau punya gadget, kita akan install yang namanya aplikasi ya di HP kita, betul ya? Atau kita akan install yang namanya aplikasi di laptop. Apa bedanya file yang diinstal dengan file yang biasa saja disimpan di file biasa, seperti di Word, PDF dan sebagainya, itu disimpan di file biasa, bukan diinstal di dalam komputer, bukan. Tahu teman-teman? Perbedaannya adalah kalau diinstal itu, maka itu akan masuk ke dalam hard disknya komputer, dan itu sangat aman. Ya gambarnya begitu ya. Itu sangat aman. Kalau virus masuk di dalam komputer itu, maka yang duluan dia makan, yang duluan dia rusak file-file yang dari luar, file-file itu. Sehingga kalau diinstal akan melindungi file itu, akan melindungi aplikasi itu dari virus-virus apapun. Coba, file yang disimpan di dalam hard disk yang kalau di komputer kita itu ada D atau ada C, ya kan, D, biasanya itu D yang bagus, maka virus sama sekali tidak akan masuk di situ. Kenapa? Karena dia sudah dibentengi oleh oleh benteng-benteng antivirus yang luar biasa proteksinya, sehingga aplikasi-aplikasi yang masuk di situ terlindungi dengan baik. Nah, kita berakar di dalam Tuhan itu harus diinstal di dalam Tuhan. Apa maksudnya diinstal di dalam Tuhan? Artinya adalah berakar bukan hanya sekedar nempel, bukan hanya sekedar dipasangkan di situ, tetapi harus benar-benar masuk ke dalam, sehingga kalau kita masuk di dalam Yesus, maka kita akan berakar. Berakar itu artinya menancapkan ke dalam dan jauh ke dalam, ya, atau dicolok, ya kan, pernah kata-kata dicolok, ya kan teman-teman dikasih oleh Tuhan, dicolok apa? Kalau dicolok, kalau hanya sekedar di depannya itu nggak bakal masuk ke strumnya, tapi kalau dicolok jauh ke dalam,
maka akan itu maksudnya seperti itu. Jadi diinstal, harus diinstal supaya kita bisa benar-benar di dalam Tuhan, berakar. Jadi file yang diinstal atau aplikasi yang diinstal itu akan mengalami yang namanya pertumbuhan yang berakar dengan luar biasa. Next, ini akar. Akar itu akan memancarkan ke bawah, ya. Kekuatan akar menentukan kekuatan pohon. Semakin dalam akar masuk ke bawah, semakin kuat pohon tumbuh ke atas. Akar sangat berperan untuk mencari sari-sari makanan bagi sebatang pohon. Akar yang saya maksud ini adalah akar-akar iman kita, kepercayaan kita. Sering kali kalau ada badai, pohon itu akan goyang. Perhatikan ilmunya begini. Kalau pohon itu diterjang oleh badai, ini begini, ya kan? Pokoknya goyang-goyang begini. Maka akar yang di sebelah kiri, maka akar yang di sebelah kanan akan berusaha supaya kuat. Dia tidak melepaskan pohon itu tumbang. Begitu juga dengan ketika goyang sebelah kanan, maka pohon atau akar sebelah kiri akan menahan. Sehingga keduanya ketika akar ini sama-sama kuat, sekencang apapun angin, sekencang apapun badai yang datang, pohon itu tidak akan bakalan tumbang. Kenapa? Karena dia punya akar yang kuat sekali. Akar melambangkan iman kita, keteguhan hati kita, kepercayaan kita kepada Tuhan. Kalau kita punya akar yang hanya nempel saja, makanya kalau ada masalah dikit-dikit nangis, ya kan? Dikit-dikit di asrama tinggal segini beras lapor sama orang tua, ya kan? Aduh mah belum ada makanan, ini kirim duit dan segala macam, ya kan? Dikit-dikit cengeng, ya kan? Teman-teman, dompet uang di dompet tinggal beberapa ribu, ya kan? Udah lemas, udah loyo, ya kan? Udah hari apa ini? Udah hari tanggal tua lagi, ya kan? Bagian kerja, waduh udah tanggal tua ini, tinggal beberapa lagi, nggak banyak lagi. Nah, teman-teman kita oleh Tuhan, yuk mari kita kuatkan akar-akar iman kita kepada Tuhan, supaya kita kuat ketika badai datang, ketika ada orang yang ingin mengganggu kita. Maka saya yakin dan percaya ketika akar kita kuat, ketika keteguhan iman kita sudah mantap, maka kita tidak akan mudah digoyahkan. Firman Tuhan memberikan gambaran di bagian lain, seperti rumah yang didirikan di atas batu dan didirikan di atas pasir. Rumah yang didirikan di atas pasir ketika badai, rumah yang didirikan di atas pasir dan di atas batu sama-sama mengalami masalah, ada badai. Tetapi yang membedakan mereka adalah ketika mereka meresponi masalah itu. Apa responnya? Ini hancur karena dasarnya tidak kuat. Sedangkan yang di atas batu itu kuat. Kuat kenapa? Karena dasarnya kuat. Akar yang kuat akan membuat pohon itu menjadi kuat. Fondasi rumah yang kuat akan membuat rumah itu menjadi kuat walaupun hadap badai. Dibaliknya, kalau tidak kuat fondasinya, dibangun di atas pasir, maka hanyutlah oleh banjir. Saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan berkata, setiap orang yang mendengarkan perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Jadilah orang yang bijaksana yang mendirikan di atas batu. Kalau kita tahu bahwa iman di dalam Tuhan akan membuat kita menjadi kuat, tegar, sehat, maka hendaklah kita tancapkan akar kita demi subur di dalam Tuhan. Next. Pohon yang memiliki akar yang dalam dan kuat akan tetap kokoh dan tidak roboh ketika badai menerjang. Yuk, next. Amsal pasal 12 ayat 3. Orang tidak akan tetap tegak karena kefasikan, tetapi orang benar tidak akan goncang. Akar dengan kebenaran itu digambarkan sama. Kalau kita hidup di dalam kebenaran, maka seperti akar yang luar biasa ini, kuat, kokoh, bagaikan batu yang tidak bisa diterjang oleh ombak. Saudara yang dikasihi Tuhan,
marilah kita hidup dan iman kita tetap percaya kepada Tuhan. Ketika kita nanti masuk di dalam lingkungan masyarakat, selesai kuliah, atau kita yang lagi kerja, kita banyak sekali godaan. Iman kita dicobai. Bagaimana dengan kecantikan wanita, ya kan? Seringkali laki-laki meninggalkan Tuhan. Jabatan seringkali kita melihat orang mengganti Tuhannya karena jabatan. Ini semua bentuk. Kalau kurang kuat iman, maka itu yang terjadi, menjual iman, menjual kepercayaan, dan lain sebagainya dan lain sebagainya. Untuk itu, mari kita tetap tumbuh subur di dalam Tuhan dengan menancapkan akar-akar kita. Akar kita apa? Akar kita adalah firman Tuhan. Iman kita. Baca kitab suci, doa tiap hari. Kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, baca kitab suci, doa tiap hari. Kalau mau tumbuh, itu cara yang kedua. Cara yang ketiga, yang terakhir adalah bertambah teguh di dalam iman. Ayat 7, hendaklah rakyat dalamnya bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu. Ibrani pasal 11 ayat 6 juga berkata, tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Tuhan. Bertambah teguh dalam iman. Iman merupakan dasar dari segala sesuatu yang tidak kita lihat dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita harapkan. Ya, next. Teman-teman yang kasih oleh Tuhan, seorang olahragawan kalau dia memiliki badan yang kekar, dia pasti akan olahraga. Kelihatannya barbel besi atau benda-benda yang berat itu kelihatannya menyiksa dirinya, sakit emang betul. Tetapi pada akhirnya, yang tadinya benda-benda ini kelihatan menyakiti dia, ternyata setelah sekian lama, maka itulah yang akan membentuk ototnya menjadi otot yang kekar, kuat. Sama halnya dengan itu, iman kita seringkali dipakai, dikuatkan oleh Tuhan lewat masalah. Ada barbel, ada besi-besi yang harus kita angkat, yang harus kita pikul. Tetapi ingat, ketika kita pikul, Tuhan berkata, marilah kepadaku semua yang letih lesu, aku akan memberikan kelegaan. Kita tidak berjalan sendiri. Tuhan berkata, aku menyertai engkau sampai akhir zaman. Dia menyertai kita. Itu sebabnya besi yang adalah masalah kita, kadang-kadang Tuhan izinkan itu kita bisa lewati, kita bisa lalui, supaya kita kuat, strong. Ya, kalau kita mau supaya iman kita kuat, maka jadilah seperti seorang olahragawan, seorang binaragawan yang memikul beban berat, di mana beban berat itu akan membentuk otot-otot imannya. Maka saudara, ada contoh yang lain. Daniel ketika dituduh, difitnah di kerajaannya siapa? Nebukadnezar. Maka apa yang terjadi? Dia tetap teguh imannya, meskipun itu taruhannya nyawa. Maka apa yang terjadi? Dia dibuang ke dalam gua singa. Ada tafsiran berkata, itu nggak mungkin singa itu memakan Daniel, karena singanya ompong. Ini penafsiran kita yang keliru, ya kan? Singanya ompong, dari mana dia tahu singanya ompong? Emang pernah dicek? Itu singanya ompong, dicek dulu giginya ada nggak? Nggak mungkin, saudara. Ya, itu singanya memang singa yang sengaja dibuat supaya bisa memakan Daniel, karena singanya firman berkata singa yang kelaparan. Singa betina yang kelaparan. Singa betina kalau kelaparan, dia tidak tahu apapun di depannya dia habisi. Apalagi seorang Daniel, waduh itu masa sebenarnya itu hanya plak ya, sekali digigit habis. Tetapi karena dia punya iman yang kuat di dalam Tuhan, kepercayaan yang jitu, yang gentle sekali, ketika dia mempertaruhkan imannya, dia tidak setuju dengan menyembah kepada patung itu, ya. Maka apa yang terjadi? Dia diselamatkan oleh Tuhan. Tuhan akan menyelamatkan orang yang benar-benar beriman kepadanya, tidak pernah dipermalukan. Terbukti juga dengan teman-teman yang lain, Sadrak, Meshak, Abednego. Kemarin itu Roy khotbahkan kan? Nah, teman-teman yang oleh Tuhan, kalau kita mau bertumbuh dalam Tuhan, ayo mari kita tetap bertumbuh di dalam iman kita. Next. Sorry saya tercek. Ya, terus kalau kita mau tetap bertumbuh dalam Tuhan, maka marilah kita seperti Yakobus pasal 1 ayat 3. Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap iman itu menghasilkan ketekunan.
Kalau sekali nembak tidak direspon, yuk nembak lagi, ya kan? Kalau sekali dikatain, bro, ya kan? Kau bilang, oh kamu pintar, kamu hebat, ya kan? Sekali tidak diindahkan, kalau nggak diindahkan, praktik nasi goreng dulu, ya kan? Nasi goreng nggak mampan, ketoprak, ya kan? Ketoprak tidak mampan, bawa sekali-sekali jauh lah dari kampus, KFC, ya kan, gitu ya kan? Isi pulsa, itu cara-cara yang saya kasih tahu sama kalian ya. Tips-tips kalau hidup ya selama seperti itu. Ya kan? Jadi harus kuat di dalam Tuhan. Iman kita harus ke dalam Tuhan. Sebab akan menghasilkan ketekunan. Ketekunan itu titik dari sebuah hal yang kita sudah harapkan. Kita tekun, kita tidak goyah. Itu cara yang ketiga. Coba next step. Ya, mari kita supaya kita bisa hidup berdua di dalam Tuhan, bertumbuh dalam Tuhan, living in Christ, ya, tetap hidup di dalam Tuhan. Kemudian rooted in Christ, berakar. Kemudian fight in God, ya, beriman kepada Tuhan dengan semangat. Next slide. Mari sama-sama kita baca dengan suara yang kedengaran. 1, 2, 3. Sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah, dewasa dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan firman Kristus, sehingga kita bukan lagi anak-anak yang diomong-omongkan pada rupa-rupa angin pengajaran oleh permainan palsu manusia dalam pendidikan, tetapi dengan berteguh berpegang pada kebenaran dan kasih kita bertumbuh di dalam segala hal terhadap Dia Kristus yang adalah Kepala. Ada 3 cara supaya kita bisa bertumbuh. Yang pertama tadi apa? Tetap dalam Dia, permanen. Yang kedua, berakar dalam Tuhan. Yang ketiga, beriman kepada Tuhan. Kiranya hal ini kita bisa bawa dalam kehidupan kita sehari-hari dalam mengikut